Keluargaku terdiri dari Kayuda, ibu, dan aku. Ya, aku lahir tanpa pernah melihat sosok ayahku. Kata ibu, ayah meninggal karena stroke ketika aku masih di usia 5 bulan dalam kandungan. Namun, aku tidak pernah merasakan kehilangan sosok ayah, karena kakakku selalu menjadi ayah yang hebat di mataku. Padahal usia kami hanya selisih 2 tahun. Kakakku selalu menjadi panutan dan motivasi dalam belajar. Aku sendiri awalnya tidak suka belajar dan cenderung lebih menyukai kegiatan fisik. Oh iya, hobiku bersepeda. Aku mengikuti sebuah klub sepeda secara diam-diam dari ibuku. Aku tidak tahu apa alasannya marah karena aku suka bersepeda. Nak, kalau urusan di kampus sudah beres, cepat pulang ya. Antar ibu ke pasar, ada barang-barang yang harus ibu beli. Kamu juga langsung pulang, David. Sebentar lagi waktunya kamu ujian kelulusan. Jangan main terus. Apalagi di akhir pekan, ibu tidak melihat batang hidungmu sedikit pun. Iya. Nanti aku pulang cepat. Ibu juga santai aja. Akhir-akhir ini aku juga lebih giat dalam belajar. Semuanya sudah aku persiapkan. Dan di akhir pekan pun aku hanya bersepeda keliling kampung atau main di rumah Bella. David kita sudah besar rupanya. Ngomong-ngomong, kenapa ibu tidak pergi ke pasar bersama Pak Anto saja? Kalau ibu pergi sama Pak Anto, nanti siapa yang jaga toko? Itu pun seharusnya Pak Anto mengantar pesanan Gucci ke kampung sebelah. Makanya ibu suruh David cepat pulang, gantikan Pak Anto. Iya, aku akan pulang lebih cepat. Ya sudah, aku pamit pergi ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa tidak menunggu kakakmu dan berangkat bareng? Tidak, aku mau pergi bareng Bella. Aku sudah janji kemarin. Lalu kalau aku berangkat bareng Kayuda, aku selalu terlambat. Gerakannya kurang gesit. Apapun yang kakak kerjakan, pasti selalu tertinggal olehku. Bahkan mungkin aku akan lebih dulu menikah daripada Kayuda. Woi, kemari kau David. Asal kau tahu, aku sebentar lagi akan punya pacar juga. Camkan itu. Apa-apaan ini? Kuliah ke luar negeri. Mau apa kamu di sana? Kalau kau mau melanjutkan pendidikan, lebih baik berkuliah di universitas yang dekat-dekat saja. Pak, Bella mohon. Itu sudah menjadi cita-citaku dari dulu. Tentunya pendidikan di luar negeri jauh lebih berkualitas, Pak. Dan Bella juga akan berusaha untuk memperoleh beasiswa penuh. Bapak hanya perlu menandatangani formulir ini. Cukup. Ayah bilang tidak ya tidak. Mau jadi apa kau hidup jauh dari orang tua? Ayah tahu, kamu cuma mau hidup bebas saja. Kamu terlalu berorientasi pada budaya barat. Sikapmu itu sangat buruk. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Dari dulu Bapak tidak pernah berubah. Tidak pernah peduli pada apa yang aku inginkan. Tidak pernah menghargai keinginanku. Bella, jaga ucapanmu. Tidak sopan sekali kamu pada orang tua. Otakmu sudah tercemar oleh kebebasan sialan yang kau banggakan. Astagfirullah, istighfar Pak. Sudah. Ada apa ini? Tanya sendiri pada anakmu. Anak perempuan yang tidak bisa diatur. Bu, aku hanya meminta ayah untuk mengizinkanku mendaftar beasiswa ke luar negeri. Tapi ayah malah merobeknya dan tidak setuju pada apa yang menjadi keinginanku. Aku akan berusaha, Bu, untuk memperoleh beasiswa penuh. Aku hanya meminta persetujuan kalian saja. Nak, luar negeri terlalu jauh. Kamu masih bisa belajar di universitas terdekat. Tapi, Bu, itu sudah menjadi keinginanku sejak dulu. Aku sudah dewasa. Aku ingin hidup mandiri, Bu. Bella, asuk kau. Anak tidak tahu diuntung. Mau jadi apa kau jika terus melawan orang tua? Pak, sudah Pak. Malu sama tetangga. Cukup Pak. Bella, cepat. Kamu pergi ke sekolah. Ibu harap kamu renungi perbuatanmu. Namaku Bella. Aku satu-satunya anak yang orang tuaku miliki. Aku gemar menonton film barat yang bertemakan remaja, kebebasan, dan yang lainnya.
Ayahku termasuk orang yang sangat ketat dalam mendidik anaknya. Seringkali ia sangat egois dan menganggap dirinya paling benar. Ibuku berhati lembut, namun tentunya ia akan berpihak pada suaminya. Bagiku, pemahaman mereka pada dunia ini terlalu kolot. Aku tahu betul mereka mencoba untuk menjadikanku anak yang baik. Namun mereka lupa, aku sendiri pun berhak menentukan keinginanku. Bella, kenapa kau menangis? Sudah, mari menenangkan diri dulu. Ini minum. Sekarang, apakah kau bisa ceritakan kepadaku? Kenapa kau menangis? Seperti yang kau tahu, David, aku memiliki keinginan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Aku sendiri pun sudah dewasa, dan aku menganggap diriku mampu. Tadi, aku meminta ayahku menandatangani formulir pendaftaran beasiswa itu. Tapi, ayahku menolak dengan tegas. Kau tahu sendiri ayahku itu egois. Dia tidak pernah mendengarkan dan mencoba memahami apa yang aku inginkan. Bella, seperti yang kau tahu, mereka menyayangimu dari lubuk hati yang terdalam. Mereka selalu berharap yang terbaik untukmu, meskipun kau memang berharap memiliki impian. Kamu sendiri seharusnya memilih waktu yang tepat dalam mengutarakan keinginanmu dan mengatakan secara jelas. Tidak, David. Mereka tetap tidak akan setuju. Cukup, ayo kita berangkat. Aku takut kita terlambat. Assalamualaikum Pak Anto. Sudah lama menunggu ya? Maaf, tadi saya harus piket dulu di kelas. Waalaikumsalam. Den sudah pulang? Iya, tidak apa-apa. Kalau gitu Bapak pergi dulu ya. Mau ngantar pesanan ke kampung sebelah. Ngomong-ngomong, Den David tidak ganti dulu pakaiannya. Di sini kotor loh. Nanti kena seragamnya. Oh, aku bawa pakaian ganti kok. Kalau begitu Pak Anto hati-hati di jalan ya. Oke, siap Den. Saya tinggal pergi dulu ya. Ini toko kerajinan tangan ibuku. Ya, ibuku sangat ahli dalam membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Tidak seperti Pak Anto dan Kak Yuda yang membantu kegiatan produksi. Tugasku hanya melayani pelanggan. Hidup ibuku dipenuhi filosofi. Meski terkadang aku tidak mengerti apa yang ia ucapkan, tapi aku dapat mengetahui setiap kata yang ia ucapkan memiliki maknanya. Hah? Ayahmu sampai melempar gelas? Itu benar-benar gila. Kalau aku jadi kamu, aku sih sudah lelah dari dulu. Benar, apa maksudnya dia mengatur kehidupan dan keinginanmu? Ayahmu benar-benar egois. Ya, memang. Aku pun tak habis pikir. Kenapa mereka melarangku menggapai mimpiku? Aku juga berniat kok untuk mendapat beasiswa penuh agar tidak membebani mereka. Aku benar-benar kesal kali ini. Makanya, izinkan aku untuk menginap di sini semalam saja. Tidak bisa, kami tidak mau berurusan lagi dengan ayahmu. Aku masih sering tertawa saat mengingat ayahmu mengejar kita. Itu benar, kami tidak mau berurusan lagi dengan ayahmu. Kalian benar-benar tega. Bahkan jika aku pulang ke rumah, aku hanya mendengar khotbah sepanjang malam. Baik. Untuk menghibur sahabat kita satu ini, bagaimana kalau kita nonton film? Kemarin aku baru saja menemukan film bagus. Judulnya The End of the Fucking World. Wah, gila. Seriesnya cukup seru sih. Seperti biasa, endingnya aneh. Film ini memang harus dilabeli untuk dewasa. Hei Bella, jangan sampai film ini menginspirasimu untuk kabur dari rumah ya. Hah? Kau gila sekali, Mona. Bu, aku sudah selesai sarapan. Aku pergi sekarang. Buru-buru sekali. Mau kemana kamu? Makan itu pelan-pelan.
harus dinikmati. Aku hanya akan berjalan-jalan di kampung sebelah. Kalau begitu, berangkatnya bareng kakak saja. Kakak mau ke rumah teman di kampung sebelah. Ah, tidak perlu. Kakak sangat lambat. Aku pergi sendiri saja. Setiap akhir pekan, dia selalu keluar rumah dan kembali di sore hari. Memangnya apa sih yang dilakukan? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia ke rumah temannya. Bu, aku juga berangkat ya. Bu Ina, cepat hubungi dokter Bu. David jalan Bu. David! Nak, David! Ya Allah, kamu kenapa? Bu, tenang. Aku segera hubungi dokter. Panto, tolong bawa David ke dalam. Siap, Den. Sepertinya dia terjatuh ketika menuruni bukit. Ligamen pergelangan kakinya terbentur dan cedera. Pemulihannya akan memakan waktu yang cukup lama. Keadaan terburuknya, kakinya tidak akan sekuat sebelum kejadian ini. Selebihnya hanya luka ringan saja. Anak bodoh! Apa yang kau lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuanku? Bu, cukup Bu. Bu, aku hanya ingin bersepeda. Aku tidak mengerti kenapa ibu sangat benci mendengar kata sepeda. Cukup! Tidak bisa tahu diam-diam menuruti perkataanku. Bukan malah mempertanyakannya. Lihat kakakmu, dia selalu mematuhi apa yang aku katakan. Aku pun baru sadar. Ternyata aku menyukai bersepeda. Lebih dari apa yang aku bayangkan. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tolonglah nak, mengertilah pada ibumu ini. Bersumpahlah bahwa kamu tidak akan berbeda lagi. Maaf Bu, aku tidak bisa. Kau benar-benar keterlaluan. Bu, Ibu, Fit, kamu istirahat dulu saja. Ibu butuh waktu untuk menenangkan diri. Sekarang, ceritakan padaku bagaimana ini bisa terjadi. itu kau tahu, ibuku sangat benci mendengar kata sepeda. Suatu hari, temanku di kampung selalu mengizinkanku mengendarai sepedanya. Saat menaikinya, aku merasakan sesuatu yang hilang dalam diriku, seperti kembali. Dan kemarin ketika aku bersepeda, tidak sengaja aku jatuh saat menuruni bukit. Dokter bilang kakiku sedang tidak dalam keadaan kondisi yang baik. Ya, aku paham bagaimana rasanya ketika kau dilarang mendekati sesuatu yang menjadi keinginanmu atau mimpimu. Aku benar-benar sedih. Tidak mungkin aku menyakiti hati ibuku dengan melanggar perintahnya. Tapi, aku ingin bersepeda. Kau tahu, ada satu cara di mana kau tidak akan menyakiti ibumu, namun kau masih bisa melakukan semua keinginanmu. Benarkah? Apa itu? Kabur dari rumah. Kau bersanda? Apa maksudnya? Aku serius. Aku sendiri pun sudah memikirkannya beberapa hari yang lalu. Jika kita tetap tinggal bersama orang tua, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang kita mau. Tidak mungkin aku berbuat seperti itu. Mengertilah, kau sendiri bersikeras tidak akan berhenti bersepeda. Bukannya kau akan menyakiti hati ibumu jika kau tetap tinggal di sampingnya. Lalu, bagaimana kita akan hidup? Kamu dan aku sudah diajarkan menabung sejak kecil. Aku yakin kamu juga punya uang simpenan.
kita bisa pergi keluar kota dan menetap di sana, menyewa sebuah tempat tinggal, dan menyiapkan usaha kecil-kecilan. Bagaimana? Aku tidak mungkin bepergian dalam kondisi seperti ini. Aku punya kursi roda bekas kakekku. Kita bisa pergi ke halte bus. Sekarang, biar aku yang mengemas kebutuhanmu, dan akan kusembunyikan di rumahku. Baiklah, tapi kita harus pergi sebelum ibu dan kakak kembali dari apotek. Yuda, suruh adikmu makan. Siap, Bu. Tapi kamarnya kenapa gelap ya? Mungkin dia tidur. Cepat bangunkan. Jangan-jangan dia belum sholat. Bu, David tidak ada kamarnya. Dan lemari kosong. Bu, tenang. Aku akan mencari di rumah temannya. Ibu bisa pergi ke rumah Pak Anto dan meminta bantuannya. Aku menyukai kerajinan dari tanah liat. Proses pembuatannya memiliki makna yang dalam bagiku. Anak-anak itu ibarat tanah liat. Mereka akan menjadi indah jika orang tuanya membentuk mereka sebaik mungkin. Begitu pula jika hasilnya gagal, itu disebabkan kesalahan pola asuh yang diberikan orang tua. Aku tidak pernah mengira keluarga aku akan mendapati masalah besar seperti ini. Aku pikir keluarga kecilku akan bahagia selamanya. Ini semua kesalahanku. Aku memiliki trauma pada sepeda setelah meninggalnya almarhum suamiku. Dia seorang atlet sepeda. Dia meninggal saat David berusia 5 bulan dalam kandunganku. Bahkan, Yuda juga tidak mengingat wajahnya. Kebohongan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku bilang pada kedua anakku kalau ayahnya meninggal karena stroke. Kebenarannya, ayah mereka meninggal karena jatuh dari bukit ketika bersepeda. Sejak saat itu, sepeda menjadi sebuah momok menakutkan bagiku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Ina. Ada apa ya? Pak, David, dia Iya, Bu. Dan David kenapa, Bu? kabur, Pak. Tolong bantu cari, Pak. Astagfirullah. Kalau begitu, mari kita cari, Bu. David, aku sudah membeli 2 tiket untuk kita. Sayangnya, kita harus menunggu 45 menit untuk keberangkatan. Bella, apakah kau yakin apa yang kita lakukan benar? Maafkan aku, Fit. Tapi aku sendiri tidak bisa membenarkannya. Namun kita sudah terlanjur. Mereka juga pasti sadar kita kabur dari rumah. Mereka pasti akan mengerti dan memaafkan. Bagaimana kalau kita kembali? David, tidak. Aku tidak mau. Impianku sudah di depanku. Bella, aku pikir aku tidak bisa pergi denganmu. Kau bilang impianmu sudah di depan mata. Aku tidak berhak menghalanginya. Tapi impianku adalah bersepeda dengan izin ibuku. Baiklah. Aku juga tidak bisa memaksamu. Tapi aku tidak bisa mengantarmu. Aku bisa menelpon Pak Anto. Tapi Bella, apakah itu benar impianmu? Sayangnya, iya. Dan sepertinya, aku akan mengganti kota tujuan agar kau tidak memberitahu orang tuaku kemana aku pergi. Baiklah, hati-hati di perjalanan. Semoga kau mencapai tujuanmu. Iya, kau juga harus segera hubungi Pak Anto ya. Dan siapkan dirimu. Mungkin kau akan dipukuli ibumu. Assalamualaikum.
Bu Ina, ada apa Bu? Maaf mengganggu. Apakah Bella ada di rumah? Loh, tadi sore dia izin ke rumah kalian. Katanya mau jenguk David. Kami juga baru pulang dari rumah saudara, jadi kami kira Bella masih bersama David. Maaf, bisakah kalian memeriksakan kamarnya Bella? Baik, tunggu sebentar ya Bu. Pak, ibu juga hilang. Sepertinya mereka berdua benar-benar kabur dari rumah. Apa maksudnya dia ini? Kenapa mereka kabur rumah? Kemarin saya sempat berseteru dengan David. Lalu kami dengan Bella. Bella ingin keluar negeri. Apa? Kenapa bisa begitu? Dia ingin kuliah di luar negeri, tapi aku melarangnya. Jadi dia mereka. Ibu. David, kamu kemana saja, Nak? Maafkan ibu, Nak. Tidak, Bu. Aku yang salah. Maafkan aku yang tidak menuruti ibu. Ibu yang terlalu egois, Nak. Ibu tidak mau kau terluka lagi. Mau aku larang bagaimanapun, kau tetap akan bersepeda. Kau memang anak ayahmu. Apa? Ayah suka bersepeda? Dia seorang atlet. Nanti akan ibu ceritakan di rumah. Ngomong-ngomong, bagaimana Pak Anto menemukan David? Tadi di saat kalian mencari Den David ke rumah temannya, saya berinisiatif mencarinya ke toko. Di perjalanan menuju toko, Den David menelepon dan bilang dia sedang berada di halte bus. Nah David, Bellanya ada di mana? Bella bersikeras tetap pergi keluar kota. Dia sendiri mengubah tujuannya. Jadi aku tidak tahu dia pergi kemana. Bella, kamu ada di mana, Nak? Bu, tahu tidak kendi yang aku buat minggu lalu? Ketika ibu sedang pergi ke belakang, ada orang yang tertarik dan membelinya. Benarkah? Siapa dia? Itu aku. Pantas saja.